Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky. Nama saya Karina Delvia Bayuni. Nama saya Zarifah Zaskia Alia. Nama saya Ahmad Agung Asidiki. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang Fondasi Biokimia. Terima kasih. Karakteristik makhluk hidup. Karakteristik makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Di darat, sebagian besar makhluk hidup bernafas menggunakan paru-paru, seperti halnya manusia, mamalia, dan burung. Adapun tumbuhan bernafas menggunakan stomata dan lentisel. Yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu bergerak. Maksudnya, jika pada tumbuhan, bukan berarti tumbuhan tersebut berpindah-pindah tempat, melainkan terjadi pada beberapa bagian saja, seperti gerak pada bunga dari kuncup menjadi mekar. Lalu, terjadi juga pada hewan dan manusia, karena memiliki sistem gerak, seperti otot, sendi, dan tulang yang bisa digunakan untuk bergerak, contohnya berjalan dan berlari. Salah satu ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan terhadap rangsangan disebut dengan iritabilitas. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan menanggapi rangsangan dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu karakteristik makhluk hidup yaitu membutuhkan makanan. Jadi, semua makhluk hidup memiliki kebutuhan untuk mendapatkan energi. Energi itu didapat dari makanan. Tumbuhan menggunakan akarnya untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan mengubahnya menjadi energi. Hewan juga mencerna makanannya untuk diubah menjadi energi. Maka dari situlah makanan sangat dibutuhkan dalam makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan, termasuk pada manusia dan hewan terjadi hampir memiliki kesamaan. Pertumbuhan dan perkembangannya meliputi bertambahnya tinggi badan manusia dan hewan, bertambahnya berat badan, volume, dan sebagainya. Pada hewan dan manusia, pertumbuhan dan perkembangan tidak terjadi secara terus-menerus. Suatu saat dapat berhenti, sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan tidak terbatas. Selama tumbuhan masih hidup, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terus terjadi. Karakteristik makhluk hidup selanjutnya adalah melakukan reproduksi. Reproduksi dilakukan makhluk hidup untuk meneruskan generasinya. Proses reproduksi pada makhluk hidup dilakukan secara seksual ataupun aseksual. Perbedaan sel prokariot dan sel eukariot. Yang pertama, sel prokariot, sel terkecil yang paling sederhana. Golongan ini terdiri dari berbagai kelas mikroorganisme sel tunggal yang biasa disebut bakteri. Sel prokariot menyusun bagian yang amat penting dari keseluruhan biomasa bumi. Mungkin 3/4 dari semua senyawa hidup di bumi terdiri dari organisme mikroskopis, terutama prokariot. Sel eukariotik berukuran besar, lebih kompleks dan memperlihatkan kisaran ragam dan perbedaan lebih luas. Golongan ini merupakan jenis sel yang ditemukan pada semua hewan, tumbuhan, dan jamur bersel banyak. Sel eukariot telah memiliki membran inti sel, memiliki sejumlah organel internal yang dikelilingi membran seperti tumbuhan, hewan, dan jamur. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama terdapat pada dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Yang kedua yaitu sel tumbuhan memiliki plastida berupa kromoplas, kloroplas, dan leukoplas, sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. Yang ketiga yaitu sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, sedangkan sel hewan memiliki sentriol. Yang keempat, sel tumbuhan memiliki vakuola berukuran besar, sedangkan sel hewan memiliki juga namun vakuolanya berukuran kecil. Yang kelima yaitu sambungan antar sel. Sel tumbuhan berupa plasmodesmata, sedangkan sel hewan berupa desmosom tight junction. Yang keenam yaitu tingkat totipotensi. Sel tumbuhan tingkatnya sangat tinggi, sedangkan sel hewan rendah. Yang ketujuh yaitu ketahanan tekanan. Sel tumbuhan kuat karena dinding sel, sedangkan sel hewan lemah tanpa vakuola kontraktil. Yang kedelapan, sitokinesis sel. Sel tumbuhan membentuk lempeng mitosis, sedangkan sel hewan membentuk furrowing. Yang kesembilan, pembentukan spindle. Sel tumbuhan secara anastral, sedangkan secara amfiastral
sel hewannya. Yang ke-10 yaitu flagela. Sel tumbuhan jarang ditemukan flagela, namun hanya pada sperma tumbuhan tertentu, sedangkan sel hewan sering ditemukan flagela. Yang ke-11, silia. Sel tumbuhan sangat jarang ditemukan silia, sedangkan pada sel hewan sering ditemukan silia. Yang ke-12, ukuran sel tumbuhan besar, sedangkan sel hewan kecil. Yang ke-13, organel respirasi. Sel tumbuhan, kloroplas atau plastida dan mitokondria, sedangkan sel hewan mitokondria. Yang ke-14, sentrosom atau sentriol. Sel tumbuhan tidak memiliki atau jarang ditemukan sentrosom atau sentriol, sedangkan sel hewan ada. Yang ke-15, letak inti sel. Sel tumbuhan berada di periferal sitoplasma, sedangkan sel hewan berada di tengah sel. Yang ke-16, elastisitas jaringan. Sel tumbuhan rendah karena adanya dinding sel, sedangkan sel hewan tinggi, tidak adanya dinding sel. Yang ke-17, bentuk sel. Bentuk sel tumbuhan kaku, jarang berubah bentuk kecuali derivat sel. Sedangkan sel hewan berbagai macam, dapat berubah-ubah bentuk dan tidak baku. Ke-18, glioksisom. Pada sel tumbuhan memiliki glioksisom, sedangkan pada sel hewan tidak ada atau jarang. Ke-19, lisosom. Sel tumbuhan jarang ditemukan lisosom, sedangkan pada sel hewan lisosomnya umumnya terdapat banyak dalam sel hewan. Yang ke-20, matriks ekstraseluler. Pada sel tumbuhan tidak ada, tetapi pada sel hewan ada. Virus adalah parasit intraseluler obligat yang berukuran antara 20-300 nm. Bentuk dan komposisi kimianya bervariasi, tetapi hanya mengandung RNA dan DNA saja. Partikelnya secara utuh disebut virion yang terdiri dari kapsid yang dapat terbungkus oleh sebuah glikoprotein atau membran lipid, dan virus resisten terhadap antibiotik. Bentuk virus berbeda-beda, ada yang bulat, batang polihidris, dan yang seperti huruf T. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam sel yang hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel tersebut karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Virus merupakan parasit obligat intraseluler. Virus mengandung asam nukleat DNA atau RNA saja, tetapi tidak kombinasi keduanya, dan yang diselubungi oleh bahan pelindung terdiri atas protein, lipid, glikoprotein, atau kombinasi ketiganya.